Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, teman-teman, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan Pesiarah. Jika ada orang yang melukai hatimu, maafkanlah. Dan jika kita yang melukai, maka beranilah kita berani meminta maaf dan menyembuhkan lukanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas kesetiaan-Mu di dalam pendampingan kami, anak-anak-Mu. Jagalah kami agar kami tetap setia dan mau bermurah hati sebagaimana Engkau telah murah hati kepada kami. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi orang beriman seturut sabda-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, apa kabar? Saya harap tetap dalam keadaan bahagia, sehat, dan penuh sukacita. Di dalam bacaan pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Seringkali orang yang sedang belajar ingin mendapatkan pengetahuan, pastilah dengan tekun, dengan serius ia mengejar apa yang menjadi impiannya. Tetapi seringkali ketika impiannya sudah tercapai, orang itu menjadi tidak puas. Anda, saya, kita semua seringkali mulai bermain-main dengan kata setia. Seringkali kita berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Tetapi ketika mendapatkannya, kita mulai belajar untuk bermain dengan kata setia. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Hendaknya kita belajar untuk semakin beriman. Kita memiliki pengetahuan, kita belajar supaya memiliki pandangan yang luas, bukan supaya kita menjadi sombong, tetapi supaya kita semakin bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang sudah kita putuskan. Jangan pengetahuan yang kita peroleh justru kita gunakan untuk bermain-main, untuk tidak setia, untuk mencari celah, atau untuk bersembunyi dari kata setia. Jelas dikatakan di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bila Anda, saya, kita semua melukai hati mereka yang lemah, yang polos, yang tidak memiliki pengetahuan tetapi memiliki iman yang kuat, Anda, saya, kita semua justru yang membuat dosa, justru yang memasukkan diri kita di dalam pencobaan, justru yang memasukkan diri kita di dalam bahaya. Seringkali pengetahuan kita gunakan untuk menunjukkan keangkuhan kita. Seringkali pengetahuan yang kita peroleh untuk menjatuhkan martabat harkat orang lain. Padahal kita belajar, kita terus mencari pengetahuan supaya apa? Supaya iman kita semakin tumbuh berkembang dewasa dan kita pun mampu mempertanggungjawabkannya dengan setia. Di dalam hidup berkeluarga, kita membawa pasangan kita di depan altar, bukan akhir dari segala perjuangan, tetapi itu adalah awal dibukanya lembaran baru untuk menghayati kata setia yang sudah diucapkan saat janji perkawinan kalian. Bagi kami, tentu mereka yang berkaul, mereka yang memutuskan diri untuk hidup selibat, saat mengucapkan atau mengikrarkan kaul untuk selamanya, saat itulah lembaran baru itu dibuka dan dimulai arti dan penghayatan serta pemaknaan arti kata setia. Jangan kita bermain-main dengan kata setia.
Ketika kita berani bermain, berarti kita sudah melukai hati orang yang paling kita cintai, hati orang yang sudah kita pilih dan sudah kita perjuangkan. Mari kita belajar untuk semakin mencintai, belajar untuk semakin memahami, belajar untuk semakin mengerti apa arti kata setia sesungguhnya di dalam persiaran hidup kita. Poin yang kedua sangat menarik tetapi juga sangat berat untuk dilakukan. Karena Bapa adalah murah hati, maka hendaklah kita yang mengaku diri orang beriman, yang mengaku diri sebagai anak-anaknya, bermurah hati. Kata-kata pada awal sabda hari ini di dalam Injil Lukas, Yesus menegaskan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kalian. Orang beriman diminta untuk mengasihi, bukan untuk membenci balik, bukan untuk berbalas dendam, bukan untuk mengutuk, tetapi mendoakan supaya berkat berlimpah ada pada musuh kita. Sesuatu yang tidak gampang. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, mendoakan orang yang paling melukai, mendoakan orang yang paling membenci dan membuat kita terus sengsara. Bukan perkara yang gampang, tetapi bukan pula perkara yang mustahil. Jika ada kemauan, jika ada niat yang tulus, maka kita pun mampu melampaui dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan pada hari ini. Justru ketika kita mendoakan sesuatu yang baik, bukan petaka yang datang, tetapi berkat yang melimpah hadir pada musuh kita dan juga diri kita. Harapannya dengan mendoakan mereka yang membenci kita, mereka yang suka mencela kita, diubah hatinya dan menjadi lebih baik. Maka tidak sia-sialah iman kita ketika kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Mendoakan orang yang kita musuhi, mendoakan orang yang melukai hati kita bukan perkara yang gampang, tetapi bagi Anda, saya, atau kita semua yang berani mendoakan orang-orang yang membenci, mendoakan musuh-musuh kita, berarti imannya sudah begitu dewasa dan berarti hidupnya sudah menghidupi apa yang ia imani. Jangan katakan beriman kalau kita pun justru ikut mencela dan menghakimi orang. Karena orang beriman selalu menunjukkan jalan yang terbaik dan cara yang terbaik di dalam persiarahan hidupnya. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih, jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka beranilah memberikan pengampunan sebagaimana kita minta kepada Bapa. Berikanlah pengampunan, doa, dan maaf bagi mereka yang membenci, yang selalu mencari kesalahan kita, yang selalu memandang kita salah. Karena mencintai mereka yang membenci bukanlah suatu kerugian, tetapi suatu berkat, karena kita pun akan selalu bahagia di setiap langkah hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.